Masih stabil aktivitas manufaktur Amerika Serikat ditopang kuatnya permintaan barang. The Fed ingatkan tarif tinggi Trump dapat mendorong inflasi Amerika Serikat. China terus mencari pasar ekspor baru yang tidak terhalang tarif tinggi Trump. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting 23 hingga 27 Juni 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, aktivitas manufaktur Amerika Serikat tumbuh dengan laju stabil pada pertengahan Juni 2025. Pertumbuhan didorong dengan kuatnya permintaan barang secara berkelanjutan di saat jeda tenggat waktu pemberlakuan tarif Presiden Donald Trump. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat pada pertengahan Juni 2025 tumbuh dengan laju yang stabil. Indeks manajer pembelian manufaktur S&P Global pada Senin pekan ini waktu setempat merilis. Indeks bertahan di level 52 untuk Juni 2025. Ini menjadi level tertinggi sejak Februari lalu. Angka di atas 50 menunjukkan pertumbuhan yang ekspansif. Data S&P Global juga mencatat indeks harga bahan baku juga naik 5,4 poin menjadi 70. Ini menjadi kenaikan terbesar dalam 4 tahun terakhir. Menurut Kepala Ekonom Bisnis S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, aktivitas manufaktur terdorong oleh kuatnya permintaan domestik. Hal ini juga membuat peningkatan lapangan pekerjaan sektor manufaktur. Lapangan pekerjaan naik dengan laju tercepat dalam setahun terakhir. Banyak perusahaan yang mencari pekerja baru karena beban produksi meningkat. Masih menurut Williamson, banyaknya permintaan domestik terjadi karena banyak perusahaan yang menimbun stok barang akibat kekhawatiran tarif tinggi Presiden Donald Trump. Sementara itu, indeks keyakinan konsumen Amerika Serikat terus menurun pada Juni 2025 di tengah kekhawatiran pemberlakuan tarif Presiden Donald Trump. Konsumen mempertimbangkan prospek ekonomi ke depannya. Indeks keyakinan Amerika Serikat menurun pada Juni 2025. Keyakinan konsumen akan prospek perekonomian, pasar tenaga kerja, dan kondisi keuangan pribadi melemah seiring dengan ketidakpastian global akibat tarif tinggi Presiden Donald Trump. Data The Conference Board yang rilis pada Selasa pekan ini waktu setempat mencatat, indeks keyakinan turun 5,4 poin menjadi 93. Kemudian indikator ekspektasi konsumen untuk 6 bulan ke depan juga turun 4,6 poin menjadi 69. Sementara penilaian terhadap kondisi saat ini menurun 6,4 poin menjadi 129,1. Data penurunan ini mencerminkan masih adanya kekhawatiran akan prospek perekonomian Amerika Serikat. Konsumen juga mempertimbangkan dampak ekonomi dari penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Mereka juga cenderung berhati-hati membelanjakan uangnya. Menurut ekonom senior The Conference Board, Stephanie Gizzard, konsumen lebih pesimis akan kinerja bisnis pada Juni ini jika dibandingkan dengan data Mei sebelumnya. Penilaian mereka terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan juga menurun untuk bulan ke-6 berturut-turut. Data The Conference Board juga mencatat keyakinan konsumen akan kenaikan suku bunga The Fed dalam setahun naik menjadi 57%. Bank Sentral The Fed kembali ingatkan penerapan tarif Presiden Donald Trump yang lebih tinggi berpotensi mendorong inflasi Amerika Serikat. Akibatnya, The Fed mempertimbangkan ulang kebijakan pemangkasan suku bunga acuan.
Gubernur Bank Sentral The Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell mengingatkan kebijakan tarif tinggi Presiden Donald Trump dapat mendorong inflasi Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Powell saat mengikuti sidang Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat pada Selasa pekan ini waktu setempat. Powell menjelaskan inflasi diperkirakan akan mulai naik dalam waktu dekat, sehingga Bank Sentral belum perlu segera memangkas suku bunga. Padahal, Powell mengaku mendapat banyak tekanan terkait penurunan suku bunga, termasuk dari Presiden Donald Trump. Ia juga menegaskan tidak ingin mengisyaratkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan Juli mendatang atau pertemuan apapun. Kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat dan ketidakpastian global akibat kebijakan tarif tinggi Presiden Trump tidak menjadikan The Fed tergesa-gesa untuk bertindak. Namun berbeda halnya jika tekanan inflasi terkendali bahkan bisa menyamai target The Fed 2%, maka peluang penurunan suku bunga bisa terjadi lebih cepat. Sementara itu dalam pernyataan tertulisnya, Powell menyebutkan dampak inflasi dari kebijakan tarif tinggi bisa saja bersifat sementara karena menaikkan harga hanya satu kali, namun tidak menutup kemungkinan dampaknya bisa lebih persisten. Sementara itu, China mencari pasar ekspor baru yang tidak terhalang tarif tinggi Presiden Donald Trump. Negeri tirai bambu itu melebarkan sayapnya ke Inggris. China terus mencari pasar ekspor baru ke negara-negara yang tidak terhalangi tarif tinggi Presiden Donald Trump. Banyak perusahaan asal China yang meningkatkan ekspor mereka ke Inggris. Data resmi kedua negara mencatat lonjakan nilai ekspor China ke Inggris, terutama pasca penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Adapun produk yang mengalami peningkatan ekspor yakni barang elektronik dan sejumlah paket kecil. Data Kantor Statistik Nasional Inggris atau ONS mencatat impor barang dari China mencapai 6 miliar pound sterling atau setara dengan 2 miliar dolar Amerika Serikat pada April 2025. Jumlah capaian ini naik 11% jika dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Kemudian data China juga menunjukkan nilai ekspor ke Inggris pada Mei 2025 mencapai level tertinggi sejak pertengahan tahun 2022. Ekspor paket kecil dari China ke Inggris naik 66% pada Mei tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam 5 bulan pertama tahun 2025. Banyak pengusaha China yang menjual barangnya bernilai rendah, mengalihkan pasarnya ke luar Amerika Serikat setelah penerapan tarif tinggi Presiden Donald Trump. Tren ini memperkuat bukti bahwa hambatan perdagangan dari tarif tinggi Amerika Serikat tidak membatasi China untuk melebarkan sayapnya ke negara-negara selain Amerika. Permintaan global atas produk China tidak hilang, bahkan bergeser ke negara lain. Meskipun China telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan Trump untuk menurunkan tarif, namun banyak perusahaan yang menilai kesepakatan itu rapuh. Tarif Amerika Serikat terhadap barang China masih tinggi, yakni 55%, lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan sebelum masa jabatan kedua Trump yang dimulai pada 20 Januari lalu. Sahabat kabar bursa, pekan ini pelaku pasar keuangan global disibukkan dengan perang 12 hari antara Iran dengan Israel yang berujung gencatan senjata. Perang tersebut semakin meningkatkan ketidakpastian global dan memunculkan kekhawatiran akan meluasnya konflik Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa pekan ini waktu setempat mengumumkan perang antara Iran dengan Israel berakhir gencatan senjata. Kemudian Iran maupun Israel saling klaim kemenangan atas perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Pengumuman Trump terjadi setelah serangan udara militer Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan itu langsung dibalas Iran dengan mengirimkan rudalnya ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Pengumuman Trump juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Presiden J.D. Vance yang mengungkapkan Trump selalu berkomunikasi lewat telepon secara terus-menerus. Ini dilakukan demi tercapainya kesepakatan damai. Meski demikian, pernyataan Trump tidak menjelaskan secara langsung rincian waktu kapan tepatnya masing-masing pihak akan menghentikan pertempuran.
Presiden Mesut Pezeshkian mengklaim negaranya mencapai kemenangan bersejarah setelah berperang 12 hari dengan Israel. Iran bersih kuku, program nuklirnya hanya ditujukan untuk tujuan damai dan menolak tuduhan bahwa mereka tengah mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel meraih kemenangan bersejarah yang akan dikenang oleh generasi mendatang setelah bertempur dengan Iran selama 12 hari. Netanyahu klaim Israel telah menyingkirkan ancaman nuklir eksistensial terhadap mereka serta ribuan rudal balistik Iran. Kita beralih ke benua biru. Di tengah ketidakpastian tarif tinggi Presiden Donald Trump, aktivitas manufaktur pendahuluan zona euro tetap berada di ranah konstruksi. PMI manufaktur pendahuluan zona euro berada di level 49,4 pada Juni 2025. Aktivitas manufaktur zona euro pada Juni 2025 tetap berada di ranah kontraksi. PMI manufaktur pendahuluan HCOB zona euro berada di level 49,4. Angka ini meleset dari perkiraan sebesar 49,8. Data HCOB yang rilis pada Senin pekan ini waktu setempat juga mencatat PMI jasa zona euro naik menjadi 50 pada Juni 2025. Sementara pada Mei PMI jasa hanya berada di posisi 49,7. Zona euro sedang mempersiapkan diri jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif tinggi pada barang-barang asal Eropa. Mereka berencana mengenakan tarif balasan atau retaliasi pada impor Amerika Serikat, termasuk pada pesawat Boeing. Pejabat Uni Eropa memperkirakan Amerika Serikat tetap memberlakukan beberapa bea, bahkan setelah negosiasi perdagangan selesai. Mereka juga menegaskan akan melakukan tindakan balasan dan menyeimbangkan kembali beberapa sektor utama jika Amerika Serikat bersikeras pada kenaikan tarif. Sementara itu, aktivitas jasa pendahuluan Inggris naik ke zona ekspansi pada Juni tahun ini. PMI jasa Inggris pendahuluan berada di level 51,3 pada Juni 2025, memenuhi ekspektasi pasar keuangan. Aktivitas jasa Inggris masih memenuhi ekspektasi pasar. Pada Juni 2025, PMI jasa Inggris pendahuluan naik menjadi 51,3. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Mei kemarin yang hanya 50,9. Kemudian PMI manufaktur Inggris yang disesuaikan secara musiman pada Juni tahun ini juga naik menjadi 47,7. Angka ini naik dari bulan Mei sebesar 46,4. Inggris terus memperbaiki perekonomiannya. Pada Senin pekan ini waktu setempat, Inggris mengumumkan akan memangkas tagihan listrik untuk ribuan perusahaan sebagai bagian dari strategi baru. Kemudian dalam strategi industri jangka panjang, periode 2025 hingga 2035, pemerintah Inggris berencana mengurangi tagihan listrik bagi produsen yang sangat bergantung pada energi hingga 25% mulai tahun 2027. Langkah ini akan menguntungkan lebih dari 7.000 perusahaan. Pemerintah Inggris menjadikan pemulihan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama. Namun banyak anggota parlemen dan pelaku bisnis menilai biaya energi yang tinggi menjadi salah satu penghalang utama. Informasi selanjutnya, laju inflasi Singapura naik 0,6% pada Mei 2025. Ekonom setempat juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Singapura hanya sebesar 1,7% pada tahun ini. Tingkat inflasi Singapura naik 0,6% pada Mei 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian angka inflasi inti yang tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi sesuai dengan perkiraan ekonom sebesar 0,6%. Sementara itu, para ekonom justru memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Singapura menjadi 1,7%. Angka ini turun signifikan dari 2,6% yang diprediksi pada Maret lalu. Pemangkasan ini berlangsung di saat perekonomian mencatatkan pertumbuhan 3,9% secara tahunan pada kuartal pertama 2025. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi dilakukan akibat adanya tekanan global yang meningkat, seperti ketegangan geopolitik, pelemahan permintaan eksternal, dan kondisi keuangan global yang lebih ketat.
Para ekonom juga memprediksi pertumbuhan PDB Singapura bisa saja tidak mencapai target. Adapun faktor terbesar tekanan pertumbuhan PDB adalah meningkatnya ketegangan perdagangan internasional. Di tengah ketidakpastian, sektor makanan dan minuman Singapura juga mengalami tekanan berat. Data pemerintah menunjukkan rata-rata 307 gerai makanan dan minuman tutup setiap bulannya sepanjang 2025. Angka ini naik tajam dari 254 pada 2024. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Dan jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, serta laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan silakan scan barcode yang berada di layar. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.